Oke, selamat sore Sobat EJ bareng Oscar. Kita kembali lagi untuk live ketiga Emosi Jiwaku live IG. Kali ini untuk edisi ketiga kita akan mengundang super agen dari Surabaya. Karena momen kita masih dengan ulang tahun Surabaya, kota tercinta 727. Oscar juga tak lupa menyapa dulu teman-teman bonek bonita yang sudah bergabung live Emosi Jiwaku edisi ketiga. Selamat sore semuanya, semoga sehat selalu. Dan kali ini kita akan mengundang agen super, agen pemain super yang ya nama-nama seperti Marco Simic, Silvano Convalius. Ini salah satu atau juga keduanya menjadi agensi dari agen super Surabaya. Siapakah dia? Kita akan coba undang bintang tamu kita kali ini. Jadi selamat sore untuk semuanya, Sobat EJ. Kita menunggu, itu sudah menyapa Ko Gabriel Budi. Bentar Ko ya, nanti akan coba kita undang. Selamat sore Ko Gabriel Budi, Liminto, apa kabar? Ini kabarnya. Alhamdulillah, baik-baik. Gimana kabar keluarga di rumah? Kabar Ibu Esa, ada juga Baby Alesa. Makin sibuk nih di rumah. Ya, ini lagi apa ya? Kita ikuti pemerintah work from home. Iya. Yo bisa nih. Tapi ada rasa syukur tersendiri karena ditemani oleh Alessia. Iya. Ya, Ko, gimana kegiatan hari demi hari di tengah pandemi Covid? Sebelum ke pertanyaan nantinya. Iya, di tengah pandemik kita rumah, kita dari rumah, terus kita keluar rumah ada perlunya aja. Iya. Sebenarnya bisa komunikasi, ada emosi, respect. Aku ini ingat persebaya perjuangan. Aku muncul baru banget saya. Iya. Sebelum memang betul salut lah sama tidak gampang menung ya apa semua tahun dibutuhkan akan bangkit mana satu. Sebentar Ko Gabriel, ini nampaknya audionya juga kepotong nih, potong-potong kan mungkin. Iya. Jelas. Ya. Ya, lanjut. Ya, selalu respect sama aku karena tahun 2015 kan. Jadi, ya. Bersama Mas Bimo ya? Hah? Bimo Warkop. Iya, Mas Bimo. Biasa itu waktu itu kita berjuang untuk Persebaya apa namanya? Vakum. Ya. Haknya anak-anak juga itu emosi jiwaku belum lawan Persatu. Ya. Coba waktu itu ya luar biasa lah. 5 tahun dibuka lalu Pani Manenang dan luar biasa. Iya. Suatu kehormatan juga kita memiliki sosok agen yang bisa dibilang besar di Surabaya. Jadi kebanggaan kita juga bagi bonek bonita. Oscar awali Ko Budi di pertanyaan pertama, di mana kita tak kenal maka tak sayang, makanya mungkin Ko Budi juga bisa bercerita soal jalan karir Ko Budi di dunia agen sepak bola Indonesia. Iya, awalnya dulu memang bola basket karena tapi lebih ke tim Jalas Jaya, tapi ikuti sepak bola lokal, Asia dan dunia sahabat sepak bola 9697 waktu momen ada Hero, lalu juga kalau di sepak bola nasional Persebaya Raya Dexter, Aji Santoso, Niko, terus Carlos Casemiro, Alpeter, lalu itu terus sepak bola nasional, khusus untuk Persebaya saya waktunya Roni Perena, lalu juga Kurniawan Dwi Julianto, Christian Carrasco di juara 2004, terikutin sepak bola juga waktu itu
tahun 2000 awal buat tool biasa. Dan saat itu saya media luar biasa ya berkembang industri sepak bola di Asia. Lalu saya kalau jadi pemain ya batas umur mari itu komunikasi puji Tuhan Pak Samos dari lulus pertama dari Surabaya 2000. Lalu setelah itu saya ditarik agensinya. Terus saya mau pemain di Elite. Setelah itu lakukan saya ngambil workshop license-nya PSSI. Lalu kita mewakili Pak Eko deal. Lalu saya pemain 3 dari Itali. Salah satunya Michael Cekowski ya. Michael Cekowski. Iya. Toso. Saya siapa biasanya nonton di mari ngono mewakili Pak Eko sama perusahaan itu masuk LSU. Berarti memang awal mulanya sebenarnya ya kembali lagi kalau Ko Budi berasal dari Surabaya pasti ngincarnya ke Persibaya. Jadi agen kita memang ada rule harus independen netral. Kita nggak boleh dari suatu klub federal. Dan kita sifat semua klub baik Indonesia dan di kompetisi FIFA. Bentar ya, ini dari Asari Setia juga komentar agak menggema ini. Ko Gabriel, mohon maaf untuk suaranya feedback. Apartemen soalnya lagi. Oh iya Ko. Oke lanjut Ko. Tadi soal pemain pertama yang didatangkan Ko Gabriel di Persibaya yaitu Cekowski. Bagaimana cerita mendatangkan pemain tersebut ke Persibaya? Karena kan kita tahu bahwa dulu kan ada dualisme sehingga memang kepercayaan Ko Gabriel ke Persibaya pasti kan ini peluang saya untuk istilahnya pertama kali lah untuk sebagai agen pemain. Ya ceritanya pertama. Saya pulang dari Australia. Saya mantau kompetisi. Saya mantau pemain Australia yang berkarir. Salah satunya Michael Jordan. Yeah. Saya Persebaya kan iya masuk L. Ada meeting dengan pusat. Terus Asia Defender. Buat dengan interview. Ya. Perkenalan di setelah itu aku sasarannya bukan opera striker lalu yang cara Emil Bamba atau terus habis itu kan baik Walter Brizuela ya. Jadi memang terus bagaimana respon dari Coach Aji terhadap Ko Gabriel yang mendatangkan Cekowski di Persibaya? Responnya bagus karena saya peringkat 1. Iya. Lalu rekor paling sedikit peringkat 1 luar biasa lah itu cuma memang itu sulit di dua tanpa mahkota di Arung ada PSSI Cup. Ya Ko, bagaimana perasaannya Ko ketika itu melihat pemain dari agensi Ko Gabriel ini bermain dengan klub besar Persibaya, bagaimana respon keluarga, kemudian komunikasi dengan Cekowski seperti apa? Luar biasa. Dari passion kita bisa garan license dulu. Oke, garansi itu proses step by step. Kalau dulu kan seringnya
awal musim banyak kayak dulu Ya. kayak sama Persebaya sama Kurnia waktu itu Japiroka betul. dan sekarang sudah kerja sama lama. Wow. Sekarang latihan tambah kita lihat waktu itu Copa itu ISL terus datang sebagai berkontribusi, wah rasanya luar biasa lah, bangga. Lanjut ini kan banyak sekali dari agensi Ko Gabriel, pemain-pemain seperti Marco Simic, Silvano Convalius. Kita lihat juga soal pendekatan dari Ko Gabriel yang luar biasa, pendekatan kekeluargaan, sehingga Ko Gabriel juga mendapatkan peluang untuk kontrak yang long term, yang lama dengan pemain tersebut. Jadi seperti apa mengelola pemain-pemain Ko Gabriel di bawah agensi Ko Gabriel sendiri? Iya, kalau saya maunya kerjasama ya long term ya, jangka panjang. Yeah. Karena saya nggak pernah mau kerjasama untuk short term sekali lalu kabur, saya nggak mau. Karena itu jadi penyakit. Kenapa banyak agen yang di-ban? Karena waktu itu license bermasalah, juga waktu itu kerja cuma taken sekali, ambil signing fee apa semua, lalu hilang, lalu nggak taat aturan negara, kita pajak. Kan soalnya waktu itu banyak agen dari mantan pemain atau orang asing datang, habis itu bawa banyak, hilang semua. Itu waktu itu jadi concern di FIFA dan PSSI. Jadi waktu itu saya meeting dengan Pak Eko, saya mau ada perubahan lah, paling nggak saya mau kerjasama long term. Jadi contohnya pemain saya seperti Spaso, Coach Teko, Addison, Koran Gancev, itu pemain pertama kali datang Asia, sampai keluar ke Malaysia, ke Middle East, ke Bahrain, sampai jadi pelatih, sampai pensiun, dan jadi bagian keluarga saya. Jadi memang filosofi kekeluargaan ini yang diutamakan Ko Gabriel ke semua ke pemain-pemain yang di agensi ini oleh Ko Gabriel ya. Iya betul, karena kita maunya kerjasama secara lengkap. Kan tiap pemain itu punya karakter yang berbeda-beda ya. Apa kesulitannya Ko Gabriel selama ini 10 tahun sebagai agen pemain bola Indonesia? Kesulitan suka-suka, tapi bukan kalau situasi nggak menentu ya. Contohnya waktu Persebaya Perjuangan itu IPL 2013 itu, waduh itu waktu itu kondisi sulit ya, jadi nggak gajian sampai 8 bulan, apartemen semua, istilahnya Wong Jawa ngomong torok. Torok. Ya, tapi berjuang terus lah. Waktu itu terima kasih banyak dengan Pak Saleh Hanifa, lalu dengan waktu itu kalau nggak salah ada senior ada, saya masih respect di Karangayem itu ada Pak Supangat, apa semua ya, itu almarhum Supangat. Mentalitasnya luar biasa ya. Ayo kita berjuang sama-sama, oke lah. Maksudnya habis itu vakum juga waktu itu ya sedih ya, dualisme. Terus 2015 juga sulit karena dibekukan. Tapi puji Tuhan jalan terbuka di liga luar. Saya banyak bawa pemain di Hong Kong, Malaysia, Thailand. Terus ya kesulitan pasti ada, suka duka. Tapi kalau kita kerja dengan passion, lalu kita semangat, pasti ada jalan keluar lah. Berarti kalau saya lihat seperti itu, meskipun Ko Gabriel ini sebagai agen, tapi merasakan apa yang dirasakan bonek ketika dualisme, ketika Persibaya tidak main pun juga susah gitu. Iya, waktu itu ingat waktu pertama turun 10, waktu itu si Arek ya aku ya, nonton ya sedih apa namanya, waktu itu kan dipaksa main terakhir lawan Persik Kediri, terus mari gitu dipaksa degradasi sampai pada akhirnya pindah ke LPI. Waduh itu ya muring-muring lah. Terus mari ngono begitu masuk ke dunia industri, kita bisa tahu ternyata apa namanya situasinya itu kayak gini loh. Jadi ya sedih lah itu pasti. Kita ada 2-3 kali mensulitkan dualisme, pembekuan, dan sekarang ini. Jadi memang pengalaman yang luar biasa di awal karir Ko Gabriel sebagai agen ini didapatkan dari Persibaya, sehingga sampai sekarang pun Ko Gabriel mampu melihat situasi di Liga 1 ini nih, di Liga Indonesia lah terutama.
Ya, selalu bersyukur untuk Persebaya Surabaya ya. Saya agen netral, tapi Persebaya buka jalan pertama, luar biasa, terima kasih. Anytime banyak orang tanya, aku arek Surabaya kok 2 musim terakhir pemainku Siti nang Surabaya. Tapi mestinya enggak, apa namanya? Setiap awal musim, tengah musim semua minta saran ke aku karena saya menempatkan diri sebagai selain agen saya juga player advisor. Jadi waktu itu manajemen di Sutos panggil saya tentang mau mulangkan 3 pemain asli Surabaya yang berhasil 1 kan. Waktu itu saya kasih saran-saran, puji Tuhan 1 balik lah yang topper, terus Maringono. Waktu tengah musim sulit, waktu itu juga akhir musim ini Irfan Jaya, keceplosan. Irfan Jaya mau digoda balik, apa? Terus 1-2 hari sebelum deal, Bang Irfan telepon saya kontak, oke kita ketemu di salah satu kafe di Surabaya, tak kasih penjelasan. Oh, sampean gini penjelasan, sing penting saya nggak ngecas apa-apa karena sifatnya saya mau kasih saran yang terbaik, mau membantu stay jadi benar-benar the real sniper kan. Ya, ini soal ya sejauh mana Ko Gabriel Budi ini sebagai peran agen memberikan kepastian terhadap pemain soal kehidupan dan juga karir ketika bermain di Liga Indonesia. Ya, kita sifatnya agen kan harus bekerja pertama untuk masa depan karir pemain. Jadi pertama dia main di mana, lalu kita juga harus proyeksi karir mereka. Oke, kamu bagus, kita bisa kemana, kita bisa peningkatan karir. Tentu saja karir ada hubungannya dengan income, karena lifetime pemain itu untuk bekerja produktif sangat sedikit ya, karena mungkin usia 20-35, let's say average 35 tahun. Lalu setelah itu kita kasih advice, karena kita harus ada main bukan mek seneng tok, ya soro ya mesti ngerti juga, kita kasih saran, kita juga kita kasih gambaran dari apa yang kita punya. Lalu juga setelah mereka inside the court, lalu di luar lapangan kita juga sama untuk branding mereka, lalu untuk sponsorship mereka, lalu juga setelah pensiun nanti kita juga harus bantu mereka berkarir menjadi pelatih atau mau bisnis atau apa. Jadi contohnya seperti Addison Alves, saya bawa di Persela, ke Thailand, Persipura, Persija, lalu kita hubungan baik sama Coach Teko, karena saya juga bantu Coach Teko, saya asisten Coach Teko, kita kerjasama, Coach Teko sebagai head coach dan Addison sebagai asisten pelatih. Bicara tadi soal Coach Teko, ini kan juga pernah berkontribusi dengan Persibaya ketika menjadi asisten pelatih bersama Coach Jackson. Adakah cerita-cerita yang dibagi soal Persibaya? Mungkin Coach Teko pernah bercerita bahwa dulu di Persibaya seperti ini, Gabriel gitu. Iya, pernah. Saya hubungan baik sekali sama Coach Teko. Coach Teko juga Jamie Randa, orang Surabaya, kakak kelasku. Terus habis gitu, ya kita sering cerita. Jadi Coach Teko respect sama seluruh orang Indonesia dan spesial untuk Surabaya karena dia pertama kali datang sebagai asisten pelatih. Dia belajar banyak di sini dengan Coach Jackson, lalu sampai sukses sekarang tentu luar biasa. Apalagi atmosfer kalau dulu mendekati awal musim, tengah musim, waktu itu banyak pemain datang, lalu kita di Karanggayam biasanya kan lihat, ada perkenalan pemain, banyak, luar biasa itu. Nih gak salah, gak kangen kan ambil Cirelli loh, iya, seneng Cirelli. Iya. Gak kangen ya ambil Karanggayam? Apa? Gak kangen ambil Karanggayam, lapangan Karanggayam? Iya kangen, biar isu-isu nang kono, mari ngono cangkro, marin latihan mangan bubur, terus mari ngono nonton arek-arek. Ya. Halo. Ya, Ko Gabriel. Ini soal kesuksesan karir dari pemain sepak bola. Biasanya di Indonesia sendiri faktor apa sih yang mempengaruhi sukses atau enggaknya pemain di klub Indonesia? Kalau Ko Gabriel amati selama ini sebagai agen pemain. Kesuksesannya pertama ini dari prinsip agensiku ya. Aku selalu lihat pemain dari karakter, komitmen dan kompetensi. Jadi kalau pemain punya kompetensi aja tapi karakternya jelek ya nggak bakal lama di sini. Jadi kalau memang 3 itu menunjang dan dia bisa adaptasi dengan cepat, maka dia pasti bakalan lama di sini, eksis dan bakalan jadi
punya karir yang awet, bukan hanya di Indonesia tapi bisa di Asia Tenggara, di Asia. Jadi siapa nih pemain atau pelatih dari keagenan Ko Gabriel yang paling mudah ini untuk diageni oleh Ko Gabriel sampai hari ini? Kan pasti ada hubungan dengan pemain yang tidak terlalu bagus maupun juga yang sangat akrab sekali seperti keluarga. Kalau kita lihat nama Goran Gancev dan Ilya Spasusevic yang wah luar biasa dengan Ko Gabriel Budi, sangat akrab sekali. Oh iya, kalau yang paling dekat ya semua dekat, tapi kalau Goran sama Spasu memang sudah lama sekali. Jadi kita sifatnya sudah seperti keluarga. Mereka juga jadi bestman saya waktu pernikahan kami di pernikahan saya dan Esa di Surabaya. Lalu juga kalau pemain nggak ada muda atau sukar, semuanya sama, cuma jalannya yang beda. Karena kita di sini bicara masalah karakter masing-masing ya. Tapi pengalaman unik waktu datengin Didier Sokora, kapten Regading, Hotspur ya? Ya, Hotspur, Sevilla, kaptennya Drogba, itu apa namanya pengalamannya luar biasa karena time difference ya. Dia di Ivory Coast, tapi dia juga sering ke Paris, apa semua. Meyakinkannya cukup sulit karena dia mantan pemain top ya. Jadi kita waktu itu aku butuh 1 minggu full apa namanya untuk meyakinkan dia. Didier Sokora. Ini nggak, Ko Gabriel tahu nggak disambati sama pemain asing? Kok ngene Indonesia, kok ngene ligane? Tahu nggak, Cak Gabriel? Tahu, yo nek misale awal-awal teko ngono yo anu apa namanya shock culture yo. Mumet ya sih. Jadi gak ono ruang ganti, mari ngono gak iso adus mari latihan kan biasanya nang kono nek nang Eropa kan mari latihan adus necis mari ngono. Nek saiki teko waduh kok lapangan koyo ngene. Kostum latihan di apa? Di pinggir lapangan terus mari ngono gak ono shower sahabat tapi begitu dikandani oh iki lho atmosfer supporter api terus mari ngono dikon ning tempat sing apa? Sing iso adaptasi lah nek main Korea digo mangan kimchi, nek pemain Eropa di apa minum kopi. Jadi waktu itu Mario Karlovic, Goran, Jiho waktu itu sering setelah latihan apa kami sama-sama minum kopi di Spasio, lalu kita juga makan Korea juga sama-sama. Setelah itu mereka oh ya ternyata luar biasa lah, maksudnya Indonesia ini unik. Terus habis itu pelan-pelan kita kenalkan budaya lokal, mangan soto, mangan rawon, nasi goreng, sop buntut. Ini kalau Oscar lihat track record dari Ko Gabriel Budi selama ini ya, bagaimana pemain Balkan yang sering didatangkan dan sukses seperti Marco Simic terbaru. Ini apakah ada karakter tersendiri atau juga Ko Budi mampu melihat peluang bahwa di Eropa Timur itu banyak pemain yang potensinya luar biasa? Itu biasanya mereka lebih ke karakter ya, lebih mudah beradaptasi karena di sana mereka pribadinya keras, nggak mau kalah juga, maksudnya mereka di lapangan fight 100%, orangnya direct, jujur, nggak suka bilang, kalau suka bilang. Kayak di Persebaya kan punya kisah sukses juga dengan Dejan Antonik, teman baik saya juga. Jadi mereka lebih ke pribadi yang apa namanya punya karakter kuat gitu dan mudah beradaptasi. Selama ini Ko Gabriel melihat pemain yang didatangkan dari Eropa, dari Amerika Selatan, Korea Selatan, mana sih yang Ko Gabriel anggap susah? Dalam artian mungkin persyaratan lah, komunikasi lah. Masing-masing karakter ya, tapi yang cukup sulit untuk adaptasi terutama dengan makanan itu biasanya dari Eropa Barat. Jadi mereka datang, mereka untuk adaptasi lebih butuh waktu yang lama. Adakah pengalaman mungkin ya tadi kembali ke soal komentar pemain yang ya mungkin soal makanan. Siapa pemain Eropa Barat yang komplain terhadap Gabriel Budi? Lali aku Cak. Saking kagetnya ya. Tapi memang kalau dari Eropa Barat mereka harus lebih adaptasi dari untuk makanan, lapangan itu. Karena kan di sana fasilitas, infrastruktur sama untuk makanan sangat diperhatikan ya. Tapi bersyukur untuk sepak bola Indonesia step by step sudah jadi industri.
apa namanya, sudah banyak kemajuan. Sekarang di Persebaya juga bagus, visionya bagus, Cak Samudra kan. Terus habis itu juga ada chefnya sendiri, gizinya dijamin. Wah, luar biasa lah. Sebagai warga Surabaya, kok Gabriel Budi punya keinginan kah di masa depan nantinya mendatangkan lagi pemain yang bisa bersinar bersama Persibaya? Kok ojo Persija tok, ojo Bali, sing api-api juara kabeh kayak nomor Persibaya kok. Agak. Lo agen ki netral, tapi sifatnya Persebaya ki aku selalu terbuka untuk diskusi ya. Kayak apa kasus akeh, jadi kayak apa Irfan Jaya barang biyen sedorong waktu dorong perpanjang kan nggak ketemu, aku tak apa namanya tak kasih apa gambaran yang terbaik puji Tuhan stay. Lalu untuk waktu Persebaya awal musim agak jatuh, waktu itu kan belum kompak, waktu itu udah grup-grupan. Saya temui waktu itu pemain saya ada Dimas Gali, saya Mima, sama aku respect ambek Kapten Randy Irawan, terus ambek tim teman-teman Fandi Imbiri, Osvaldo Hai, tak temui satu-satu, tak jelaskan culture Persebaya. Ya itu mungkin maksudnya aku cuma kasih gambaran gimana, puji Tuhan putaran kedua langsung jos kan. Cuma untuk harapan untuk datang untuk berkontribusi buat Persebaya pasti selalu ada. Karena apa namanya saya di sini sebagai agen tentunya ingin membawa prestasi bukan hanya untuk klub tapi untuk negara Indonesia. Iku ndelok nang gambar mburi nih jersey nih kurang gancep ya yo. Iya, ini zamane Persebaya IPL. Ada kesan sendiri dari Goran Gancev ketika pertama kali merumput di Persibaya. Sambate ya apa ya? Kesannya waktu itu pertama kali datang kayak PSMS Medan C ya. Mariono, mari PSMS kini di offer Persebaya atau PSM Makassar. Mari ngono diskusi, but aku gelem nang Surabaya. Soalnya atmosfernya luar biasa, ono Mario Karlovic barang. Ini sak konco. Mari gitu teko waduh seneng soalnya nyaman tinggalnya gini. Cuma waktu itu memang kondisi sulit dah. Kondisi sulit, gak gajian 8 bulan gak gajian, apartemen kabeh motor ya wis kembang kempis, ambek Anjiho barang, Mario, Soler, Coach Fabio, mari ngono ya. Cuma salut karena tetap bertahan, fight, nggak manja kan anak-anak itu. Maksudnya tetap soalnya loyal. Waktu itu kan IPL, misalnya mundur pisan tok wis digoyang, timnya wis bubar. Jadi tetap tarung sampai waktu itu untuk sponsor Kompas bareng loh, Kompas TV, mari ngono apa namanya? Berkesan lah tahun itu 2013 luar biasa. Setelah itu selesai 2013 Goran ke Busaiten, Bahrain, lalu saya bawa Mario ke Terengganu Malaysia, Mario Karlovic, lalu Hanjiho pulang ke Korea wajib militer, lalu dia sekarang jadi pelatih di Seoul Ilan. Sangat ya. Kalau saya pribadi sih nama Mario Karlovic ya, karena memang ceritanya cukup banyak. Bahkan dia juga mengatakan bahwa kita tidak bisa membeli sebuah histori, tapi kita bisa menciptakan histori. Ada kesan tersendiri. Ini yang memang mungkin dari semua pemain yang di era IPL ya, yang paling berkesan mungkin bagi saya sih Mario Karlovic. Kalau ke Gabriel seperti apa Mario Karlovic ini? Ya, Mario Karlovic MK29 ya, itu halo? Dengar? Ya, dengar lo. Mario itu pertama datang dengan gerbong. Ya, tentang Mario Karlovic, Karlovic datang dengan gerbong LPI waktu itu di Padang. Terus habis itu ke Surabaya. Waktu itu agennya pertama dari yang Minangkabau Padang itu dari luar kan. Terus habis itu nggak sama dia. Terus dia ke Surabaya, kita banyak ketemu kerjasama dengan saya. Luar biasa sih. Jadi Mario itu benar-benar apa namanya? Menikmati momen-momen di Surabaya. Waktu itu dia main di zamannya Coach Rivaldo, lalu sampai ke zamannya Coach Fabio Oliveira, dia berkontribusi, dia juga membuat suasana tim ini menjadi satu. Jadi dia sangat membantu. Waktu itu seperti Jiho masuk putaran kedua, walaupun waktu itu posisinya sama kan. Posisinya sama, terus waktu itu memang Jiho lebih energik, tapi Mario sejak dewasa bilang oke, kita kerja sama-sama, kita support, main sama, jadi satu kesatuan. Waktu itu main Tiki Taka, ada Taufik, Andi Firmansyah, dia jadi leader di tengah. Lalu dia juga menyatukan pemain, dia juga bikin statement yang luar biasa. Waktu itu juga ulang tahun Persebaya, ingat waktu itu
di GBT juga, lalu jadi semua pemain Persebaya, Mario, Koran, Taufik apa semua ke tribun keliling ngangkat kue tart. Itu momen yang luar biasa waktu itu. Iya. Pulang tuh ya. Kita juga sangat respect sekali dengan Mario Karlovic. Luar biasa memang mungkin jiwa-jiwa dari negara Eropa Timur yang fighting-nya luar biasa. Jadi memang gak peduli apapun kondisinya tetap fight bersama Persibaya. Iya, waktu itu memang kita nyebutnya Persebaya Perjuangan ya. Itu ya. luar biasa itu. Dapat salam Ko Gabriel dari Mas Bimo. Ini mau nitip tanya, kapan pertama kali bonek di Gelora 10 November? Waktu itu nih gak salah Kopaji Samsu musuh sopo? Musuh Sriwijaya lah ya. Lali aku waktu itu. Tapi aku ngikuti suwe apa namanya kerjamane Jackson, lalu sampai Roni Pereira, Pablo Rojas, mari ngono apa Kurniawan, Carrasco, mari ngono sempat mudun pisan dong waktu itu ono apa Marcelo Braga, Barrientos, Palejos, sing lokalane. Iya, lokalane luar biasa waktu sing zamane ono Uston, Jatmiko, Putri Wicarnako, Renat Peters, Pace, Rahel Salamoni, Jos itu. Sebelum sebagai agen pemain Ko Gabriel, adakah pemain favorit di era Liga Indonesia dulu? Sebelum sebagai agen ya? Sebagai pemain asing favorit? Jackson, top score. Jackson Tiago. Papi Negro. Pereira, Pablo Rojas, terus sampai sopo? Pacu Rubio, Franco Hita, teko Arema itu ya. Iya. Enak. Terus ono sopo nek nasional seneng Kurniawan Julianto, striker terbaik. Lanjut lagi kok. Ini kan kita juga tidak mengharapkan suatu pemain tiba-tiba cedera dan juga gak bisa lanjut lagi untuk karirnya. Contoh tadi ada nama Pablo Rojas ini yang sempat digadang-gadang sebagai mungkin next berhasil dari Liga Indonesia dulu. Adakah bagaimana caranya ketika Ko Gabriel mendapati pemainnya yang cedera? Apa yang dilakukan seorang agen nih? Iya, itu justru ujian kita ya. Untuk cedera itu momen sulit pemain. Kita harus ada. Pablo Rojas saya ingat dulu apa namanya teko Chile. Apa marinya tak gol nganggo topeng, mantep itu terus mari ngono kena ACL kena, mari itu lembung kan. Jadi di sana justru peran agen itu diuji apa namanya. Kita harus ada pemain pada waktu naik dan juga turun. Jadi apa namanya nek misale pas nang dhuwur tok yo kabeh iso yo mari neken nyepet duwe mlayu, tapi nek pas mudhun konflik ambek pelatih mari ngono cedera iku kene mesti ono nampingi iku sing angel. Jadi apa namanya pas telat gaji barang kondisi gak meneng kene mesti ono gawe pemain ambek gawe klub. Kemudian Ko Gabriel momen di mana Ko Gabriel merasa bahwa rasa syukur yang luar biasa sebagai agen ini ketika dengan pemain siapa? Selain dengan Persibaya mungkin? Bikin terharu lah. Waktu Spaso. Jadi Spaso membela timnas pertama. Jadi luar biasa karena dia memang benar-benar ingin menjadi Indonesia. Dia memang cinta Indonesia. Jadi waktu itu perjuangan setelah top skor klub waktu itu juara 2017. Lalu dia dapat paspor karena almarhum istri juga orang Indonesia, lalu main timnas, lalu cetak gol waktu lawan Guyana apa semua luar biasa waktu itu. Wow, ini memang benar-benar bukan natasi cuma untuk kuota, memang benar-benar ingin menjadi warga negara Indonesia, berkontribusi buat sepak bola Indonesia. Ya, Oscar juga menyampaikan salam kepada Spaso. Kita juga mendoakan almarhum istri, semoga tenang di atas sana, Ko Gabriel. Iya, terima kasih. Makasih. Ya, kita coba menyapa teman-teman yang sudah berkomentar. Ini ada Mas Iwan Iwe. Ini Mas Iwan Iwe yang punya emosi jiwa. Kenapa Ko Gabriel memutuskan jadi agen? Waktu itu memang itu sih, memang pengen cari pekerjaan yang sesuai passion. Waktu itu juga saya lihat di koran, waduh kalau tekan pemain ada figur Mino Raiola, Jorge Mendes di belakang. Ya, Jorge Mendes. Wah, luar biasa ya. Cuma waktu itu kan background saya papa memang pengusaha, tapi
waktu itu coba kerja di sana juga nggak suka ya. Jadi maksudnya nggak feel gimana gitu. Terus habis itu puji Tuhan ada Pak Eko Spekti, dia tarik ke agensi saya disuruh wakili Indobola Mandiri, ngambil workshop apa semua. Yeah. Waktu itu suka basket juga, tapi basket belum menjadi industri seperti sepak bola. Setelah itu saya memutuskan, saya mau kerja di belakang layar menjadi agen pemain sepak bola. Kedepannya Ko Gabriel, apa pandangan atau juga misi Ko Gabriel nantinya sebagai agen atau mungkin sebagai pengusaha lah? Mungkin kalau kita tidak menjadi agen nanti menjadi pengusaha seperti apa? Misi ke depan, visi lah. Kalau visi kan kita tarik jauh ke depan ya. Jadi visi itu ya kalau saya inginnya ya harus berdampak ya di marketplace. Kalau saya sekarang di sepak bola, saya visinya ya harus kasih impact positif ya. Jadi untuk sepak bolaan mungkin sama-sama bangun industri jadi lebih maju, jadi lebih berkembang, jadi gak jalan di tempat. Tapi kita itu perlu dukungan semua stakeholder sepak bola seluruh Indonesia. Jadi teko Sabang sampai Merauke, satu siji gawe perkembangan sepak bola Indonesia. Ya. Lanjut, ini kok ada pertanyaan juga dari Shot 27. Selama jadi agen, adakah customer atau klub mana yang paling cerewet cari pemain? Kalau itu beda-beda sih, tapi kalau di Indonesia ya semua teman lah. Teman, tapi waktu itu yang agak adaptasi kalau beda-beda. Kalau di Indonesia kita kekeluargaan semua ya. Kalau saya tekan pemain di Hong Kong, di South China itu lebih ke profesional. Jadi ya kekeluargaan, tapi mereka lebih strict. Oh ya, kita tanggal sekian kamu harus sampai, kamu dan pemainmu jadwalnya apa. Nanti setelah tekan kamu harusnya gini. Oh, rapi sekali itu. Jadi seperti apa? Seperti langsung di sana kita kan di Hong Kong, Eastern, South China itu jadi sudah fix semua tanggal sekian ini acaranya apa, seremoninya gimana, latihannya di mana apa. Waktu itu maksudnya strict sekali. Tapi itu bukan cerewet, maksudnya itu juga bagus untuk lebih ke arah profesional ya. Kita harus contoh itu sih. Kemudian masih dengan Shot 27, pandangan Ko Gabriel ini sebagai agen pemain, terutama setujukah dengan kebijakan naturalisasi? Naturalisasi kalau misal sepanjang memenuhi aturan dan memang berdampak untuk negara, menurut saya sih tidak apa-apa. Tapi kalau memang naturalisasi akal-akalan itu yang tidak boleh itu. Ya Ko, kita tadi sudah bicara tentang Liga Indonesia. Ini kan kalau untuk pengalamanku Gabriel Budi sudah pernah ke Serbia, bagaimana lihat Liga Serbia, Liga Korea, Malaysia, Thailand, Hong Kong. Apa yang perlu diceritakan atau juga sebagai pelajaran bagi liga kita kok? Lihat liga-liga mereka yang memang bisa dibilang di atas liga kita sih. Iya, yang satu perlu dirapikan semua tentu masalah jadwal ya. Jadwal ini harus fix lah, jadi acuannya jelas. Jadi untuk klub itu juga gampang untuk deal dengan sponsor, dengan planning ke depan. Lalu kita juga harus lihatnya itu jangka panjang ke depan. Jadi bukan termin cuma sukses setahun aja. Jadi sukses itu harus jangka panjang ya. Waktu itu cuma saya ngikuti Persebaya sejak 1998. Persebaya dulu punya wali kota luar biasa, Cak Narto ya. Cak Narto, lalu saya kenal baik dengan asistennya Pak George Yulianto, dia di kepala bisnisnya juga. Waktu itu Persebaya cukup jadi pionir juga ya, dia juga planning mau sukses, juga mau ke depan jangka panjang. Tapi yang kita perlu belajar tentang proyeksi jangan jangka pendek. Jadi untuk liga sepak bola kita proyeksinya ke jangka panjang, 5 tahun 10 tahun ke depan. Tapi itu memang tidak mudah karena di sini kita terbiasa dengan batting plan jangka pendek, semusim. Tapi kita harus berubah. Makanya itu saya juga berusaha kontrak pemain kalau bisa potensial jangka panjang 3 tahun 5 tahun kita put transfer fee, nanti kita bisa aktifkan transfer fee ke luar negeri seperti itu. Jadi memang pernah nggak diajak mungkin diskusi dengan anggota PSSI soal kontrak lah, ada masukan dari Ko Gabriel, pernah nggak? Ya
sering beberapa kali sih, maksudnya beberapa kali di telepon diajak diskusi tentang gimana baiknya. Cuma ya saya sifatnya kan agen tuh harus netral ya, jadi saya harus kasih advice yang terbaik. Terus juga kalau sama pemain-pemain juga sering diajak diskusi. Jadi memang bukan langsung klien saya, tapi saya memang terbeban sebagai bukan hanya sebagian di sisi bisnis manajerial, tapi sebagai player advisor saya harus kasih saran lah yang terbaik bagaimana. Juga untuk semua manajemen klub terbuka kalau memang ngundang saya untuk kasih pemikiran saya dengan senang hati, karena saya juga mau untuk klub juga untuk klub lokal daerahnya, Persebaya klub anggota luar biasa. Jadi pemain yang sukses itu terbang keluar kemana itu harus diaktifkan training compensation. Itu yang jadi itu yang jadi acuan sekarang. Kita kontrak jangka panjang, transfer fee, pemain sukses binaan, ada training compensation. Jadi klub-klub internal seperti IM, seperti Mitra, semua itu berlomba-lomba untuk produksi pemain terus. Kalau nggak gitu ya mati mereka. Soal ini internal, kompetisi internal akademi, selama keliling di Indonesia ke klub-klub Liga Indonesia, siapa klub yang memang konsen dengan kompetisi internalnya? Kita nggak bisa bilang Indonesia sudah bagus untuk klub internal ya, karena jujur itu salah satu masalah terbesar. Kita selalu putus, jadi produksi usia bagus sampai usia 23, 24 kita putus. Jadi itu justru harus memacu semua klub internal untuk berjenjang yang luar biasa. Tapi itu butuh apa? Butuh komitmen. Iya. Karena kan tidak mudah. Kalau kita lihat timnas junior, kita berjaya 19, 23 lumayan. Setelah senior, mereka masuk senior diajar sama tim pemain-pemain senior sudah kalah semua. Lalu ada peluang di luar, mereka nggak mau, atau mereka di zona nyaman. Itu jadi saat ini masih belum ada yang luar biasa. Tapi harus bersyukur kalau tim punya kompetisi internal. Lalu juga youth development harus ditekankan kan, karena dari sana harus berjenjang, butuh komitmen dan nanti bisa dapat hasilnya. Juga harus dari sisi bisnis juga harus ditanamkan juga training compensation juga, karena kalau nggak gitu rugi dong kalau pemain binaan tim nasional lalu sampai sukses keluar nggak diaktifkan training compensation, lalu balik-balik tambah harganya selangit, tambah itu yang jadi concern ya. Jadi ini ada lagi ya, pertanyaan dari Regina, adakah pemain timnas yang pernah ditangani Mas Budi? Timnas ada Spaso, ada Ryuji Tomo ya. Saya lalu ada timnas junior, sekarang ada Benny Okto, Marcel Yanuar, lalu juga ada Kadek Raditya U19 sekarang senior Madura, terus beberapa pemain timnas, Benny Okto timnas U22 saya pegang di Persib Bandung, Reski Fandi pemain muda timnas U19 U23 sekarang di Persija Jakarta. Ya itu sih. Kenapa sih Ko Gabriel juga menggait pemain lokal Indonesia untuk bisa berkancah ke Asia lah paling nggak? Apa alasannya? Atau melihat memang waktunya mereka ini bisa berkancah ke Asia? Jadi sifatnya kita juga harus kontribusi sama anak-anak Indonesia ya. Jadi kan tidak mudah memang mau main di luar, tapi sifatnya kita step by step kita membina mereka. Jadi setelah mereka masuk karir profesional, mereka tidak cepat habis karirnya. Kalau memang bagus ya bisa step up main di luar. Tapi main di luar itu pun ya ada banyak cara ya. Ada yang memang dari kualitas, karakternya bagus, atau dari marketing aja. Jadi di sana kita harus dampingi pemain. Kalau pemain junior kita harus panggil orang tuanya, jadi kita diskusi gimana baiknya plan-nya orang tua gimana, karena itu sifatnya ada diatur di FIFA Player Transfer Regulation. Jadi kalau pemain under berapa kita harus dealnya sama orang tuanya, pembagiannya nanti untuk klub internal gimana. Jadi sebisa mungkin kita kasih ilmu lah, jadi ya ada yang terbaik untuk klub dan untuk keluarganya pemain. Ya. Ini kita beralih ke komentar teman-teman Ko Gabriel ya. Ada Mas Dian Saputra. Selamat sore Mas Dian. Untuk menjadi agen apa ada sertifikasi atau pendidikan khusus Ko Budi?
Iya, kalau dulu sebelum sepak bola dibekukan, sebelum sepak bola dibekukan ini ada namanya FIFA License Agency ya. Itu waktu generasi lama itu punyanya Pak Eko Spekti, lalu punyanya Ratna Mustika, punyanya Edi Saputra, punyanya Jamie Rojas, Nelson Sanchez, Onana, Francis Yonga itu ada tes semua kan, workshop itu. Terakhir saya ngambil itu penyegaran yang LPI itu. Jadi saya diutus Pak Eko ngambil semua, ngisi tes apa semua, tapi sejak dualisme sejak tahun berikutnya kita diganti nama FIFA Intermediary, tapi karena dualisme itu sendiri dibekukan itu sendiri, jadi kita sifatnya masih menyesuaikan. Jadi sekarang sih di PSSI sama PSSI belum ada penyegaran lagi, belum ditata lagi, tapi kalau di negara luar seperti Malaysia, di Hong Kong itu ada ada di Korea itu juga ada penyegaran itu, tapi di Indonesia sejak 2015 sudah nggak ada lagi itu. Nggak tahu nanti, tapi sepak bola ini kan selalu dinamis ya, jadi kayak COVID ini FIFA menunjukkan FIFA COVID contract regulation, jadi kita sifatnya harus ya Ko, dari reverse ini kontribusi apa yang udah Ko Gabriel kasih ke grassroots sepak bola Indonesia? Ya, aku nggak bisa bilang aku kontribusi apa lah. Maksudnya sampai sekarang masih terus belajar. Jadi kalau misalnya siapa yang bilang, oh gini sukses-sukses, enggak lah. Kalau kamu bisa bilang sukses itu nanti kalau udah pensiun, lihat ke belakang atau orang lain yang bilang. Jadi maksudnya nggak bisa saya bilang, oh aku sukses apa enggak. Sekarang masih belum. Saya masih sifatnya harus belajar lah. Karena kalau di dunia pengacara, di atas langit ada Hotman Paris, di sepak bola di atas agen ada Pak Eko Spekti lah. Ya kita juga berdoa kepada Bapak Eko, semoga apa yang sebenarnya ilmu banyak diberikan kepada Pak Eko ya, ke Ko Gabriel. Kenapa? Ilmu apa saja yang diberikan dari Pak Eko ke Ko Gabriel? Dari kan pasti kan ada celah-celah yang harus Ko Gabriel ketahui gitu. Kalau dari Pak Eko belajar, wow dia sudah umur berapa? 80-an ya. Dia 80-an, passionnya masih luar biasa. Dari sana belajar komen dia ya. Oh, luar biasa, dia sakit, udah tua, dikomplain tapi tetap aktif. Jadi dari sana aku belajar tentang tentang kegigihan dia. Jadi lalu juga belajar untuk dia orang Malang, manajer pertama Arema 1987, Pak Eko Spekti itu. Dia yang bantu Arema. Terus lalu belajar kalau memang di sepak bola itu di dalam kita rival, di luar itu kita teman, karena suatu saat kita ketemu semua. Jadi belajar itu. Jadi istilah Jawa penak seduluran itu belajar dari Pak Eko Spekti. Ya kayak fotonya Ko Gabriel Budi dengan istri ya, Persibaya dan Arema. Itu memang pesan yang luar biasa sebenarnya. Iya, istri orang Malang, saya orang Surabaya. Jadi juga itu salah satu belajar dari Pak Eko juga ya. Dia manajer Arema dulu, jadi agen netral. Dia juga bantu Persebaya juga, bantu Bu Indah Kurnia dulu waktu jadi manajer. Dia datangkan Javier Roca, segala, Cirelli. Terus juga Cirelli, akhirnya saya yang bantu juga setelah Persebaya. Di PS Biak ya? Waktu Persidafon. Terus habis itu juga, sekarang di PSB Biak jadi pelatih. Ya. Tapi saya pernah bantu dia di Persibo, lalu dia jadi pelatih sekarang, ya gitu. Ya, Ko, kita beralih ke ini agak intim, ke keluarga. Adakah mungkin respon keluarga yang bilang, sudah Gabriel kamu pindah aja ke usaha lain atau pengusaha lah gitu, gak usah ngurusin bola Indonesia yang gak jelas gitu, ada gak? Tapi sampai saat ini sangat mendukung, cuma waktu awal-awal ya mungkin ya. Cuma waktu awal-awal memang, bisa dah kamu kerja di dunia sepak bola, kau nak jalani. Waktu itu ya kita nggak rasis ya, aku kan orang Chinese, Cino, nggak apa-apa nek nonton. Kakek saya suka lihat ke Tambak Sari, engkong saya. Tapi setelah generasi bapak saya kan waktu itu cuma lihat TV, tapi waktu itu aku mau terjun di bisnis, mereka bilang iso dah, maksudnya kalau dalane mari ngono waktu itu stigmanya masih wong Cina masuk musik lebih ke keras lah. Iya, cuma padahal dulu kalau era Persibaya dulu juga orang-orang Tiongkok juga banyak yang membela Persibaya dan juga timnas, sebetulnya seperti itu.
Iya, benar. Ha, jadi cuma waktu itu enggak lah, kasih aku kesempatan, aku habis lulus, lalu belajar, ngambil workshop license semua, puji Tuhan deal, lalu orang tua mendukung. Oh bisa juga ya, berarti apa namanya, kalau memang mau belajar, tekun ya bisa. Akhirnya sampai sekarang mereka support, sampai saiki apa namanya, ngikutin pemain, dekat sekali sama koran, sama Spaso, sama anak-anak. Kita kalau kesini sering makan bareng, makan seafood, lalu kita makan ya kita jadi maksudnya jadi totally support sekarang. Kalau respon istri Ko Gabriel pasti kan sebagai agen pasti keliling Indonesia lah, bahkan ke luar negeri. Kan pasti ditinggal tuh. Apa responnya istri ketika? Responnya ya itu sih dari pertama memang kenal memang ya aku memang terbuka pekerjaanku seperti ini, tapi ya puji Tuhan dia mendukung juga. Cuma pertama juga blank ya, jadi oh kerjaan agen sepak bola mari gitu pertama tak bawa nonton nang Gresik ya waktu itu zamannya aku bawa Inkyun, Patrick Da Silva Ya, Patrick Da Silva. Waktu itu 2016 Persebaya masih dibekukan loh, terus mari ISCA ya TSC TSC mari ngono ya akhirnya lihat sepak bola secara real, lalu sangat mendukung, juga kenal dengan pemain-pemain, kenal dengan istri. Jadi kalau Inkyun ke sini, Spaso ke sini, kita ke Bali, kita berhubungan baik. Waktu ke Serbia juga. Jadi apa namanya, puji Tuhan sekarang mendukung. Ini ada William Ferdinand, pemain yang diageni Gabriel Budi di Persibaya siapa aja? Tahun ini enggak ada, tapi kalau dulu ya zamannya Lizio, Karlovic, Lisio, Hanjiho, lalu Saimima, Dimas Gali. Terus ya tahun ini enggak ada, tapi saya tetap apa namanya kenal baik dengan semua pemain, pelatih. Jadi arek-arek njaluk saran ya terbuka. Mahmud teman baik juga, dia banyak saran. Lalu juga Irfan Jaya, lalu juga semua mostly pemain di Persebaya juga kalau ada apa-apa ya juga kita sering komunikasi lah. Jadi saya kasih gambar yang terbaik. Begitu juga dengan manajemen, hubungan baik dengan Cak Ram terutama, karena Pak Ram itu juga ada di Persebaya Perjuangan ya. Ya. Berarti kalau Irfan mau keluar, Kiki kudu ngandoli Cak Budi gitu ya. Keluar nanti. Ya, Ko Budi ini sudah additional time 1 menit terakhir. Apa sih pesan Ko Budi terhadap bonek Bonita? Ya memang ada perkembangan yang luar biasa bagi kita penikmat sepak bola bahwa Persibaya ini sudah bangkit. Bonek juga luar biasa, respect terhadap ya kelompok supporter lain, respect terhadap apapun yang dialami Indonesia. Ya, pesannya bonek terus maju, kita apa namanya support yang terbaik untuk Persebaya, Kota Surabaya, dan untuk sepak bola Indonesia. Benar perkembangan luar biasa, sampai waktu itu ada momen berdamai dengan Pasopati ya, kalau nggak salah. Saya juga ada di stadion, wow luar biasa. Lalu juga yang terutama itu komitmen ya, waktu itu yang divakumkan 5 tahun itu benar-benar terharu ya. Waktu itu sempat demo apa namanya memperjuangkan sampai di Sangrila itu kan, di depan penuh, lalu sampai akhirnya Persebaya kembali. Waktu itu juga aku sering koordinasi dengan Cak Bimo. Waktu itu perjuangannya luar biasa, itu harus tetap dipertahankan spiritnya, tapi bukan hanya untuk Surabaya, tapi untuk negara Indonesia. Jadi karena kita harus lihat dari yang lebih luas, karena berdampak untuk kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan negara Indonesia. Oke, Ko Budi, terima kasih banyak. Ini dari tim EJ, dari Mas Bimo, dari Om Iwan juga berterima kasih sudah mau gabung dengan kita. Ya mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan mungkin sebelumnya kita nggak pernah undang Ko Budi. Mungkin ke depan pasti kita akan undang, apalagi kabarnya nih Liga 1 akan kembali bergulir September. Pasti ada isu-isu yang menarik di sana. Semoga negara dunia kembali normal dan sepak bola dapat berjalan. Mas. Salam buat keluarga Ko Budi, salam buat Ibu Esa, Alesya, dan juga keluarga. Selamat sore Ko Budi. Salam satu Nyaliwani. Makasih. Yo, suwun.